Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu rabbul alamin. Allazi ja'ala lakumul arda firasya. Alhamdulillah, puja-puji syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata lain yang pantas kita ucapkan melainkan dari syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Salawat dan salam tidak lupa atas junjungan Nabiul Kalam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan waktu yang singkat ini, saya hanya membahas topik tentang sikap optimisme seorang muslim dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Penonton sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah menggambarkan di dalam Al-Qur'an di ujung akhir surah Al-Baqarah. Allah berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullah nafsan illa wus'aha." Allah tidak akan menguji seseorang melainkan dengan batas kemampuannya. Lagi-lagi ayat ini menerangkan, menjelaskan dan meyakini bahwa pada hakikatnya Allah tidak akan memberikan seorang hamba ujian melainkan dari batas kemampuannya. Seperti yang kita alami pada masa saat ini, yaitu masa pandemi wabah COVID-19, sebagai ujian kepada kita bahwa pada hakikatnya kita mampu melewati masa-masa sulit ini. Lalu dengan cara apa kita mampu melewatinya? Berikhtiar kepada Allah dengan cara yang telah dikaji oleh tim-tim para ahli medis kita, dengan cara yang telah dikaji oleh pemerintah kita, tidak lupa juga dikaji oleh ulama-ulama kita, terkhususnya Majelis Ulama Indonesia. Lalu Allah katakan di ayat lain, "Sayaj'alallahu ba'da usri yusra." Maka setelah kesulitan ada kemudahan. Allah menekankan. Tadinya Allah menekankan semua mampu kita hadapi karena Allah akan memberikan suatu ujian dan cobaan yang masih mampu kita hadapi. Lalu Allah katakan ba'da usri yusra. Setelah kesulitan ada kemudahan. Atau yang lebih hebatnya lagi, fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Maka bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Pak, di sini ada harfut taukid sebagai penekanan. Innanya juga harfut taukid, lagi-lagi Allah menekankan bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka seakan-akan Allah mengatakan begini kepada orang beriman, orang-orang yang beriman akan mampu mengambil hikmah dari apa-apa yang telah ditimpakan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka akan mampu mengambil hikmah dari kesulitan-kesulitan di masa wabah Covid ini. Orang-orang yang beriman akan mampu mengambil itu. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana. Maka orang-orang yang beriman itu ada dua ciri-cirinya. Ketika ia ditimpahi oleh Allah suatu apa-apa yang ia sukai, maka ia bersyukur. Namun ketika ia diberikan oleh Allah suatu hal yang tidak disukainya, maka ia bersabar. Maka dari itu sikap optimisme kita menghadapi wabah ini, sikap ikhtiar kita yaitu dengan cara yang satu, berikhtiar mengikuti instruksi-instruksi oleh para tim medis kita, pemerintah kita, dan majelis ulama kita. Yang kedua, sikap kita berijtihad, bersungguh-sungguh, yakin kepada Allah, berdoa kepada Allah, bahwa sesungguhnya kita mampu melewati masa-masa sulit ini di atas wabah COVID-19 ini. Tidak lupa juga dibarengi dengan sifat sabar dan syukur sebagai identitas seorang muslim. Lalu di akhir ayat Allah menekankan, mengajar kita doa, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala allazina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Ya Allah, jangan Engkau limpahkan, Engkau pikulkan beban-beban yang kami tidak sanggup memikulnya.
wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allah ajarkan doa itu apabila kita sedang menghadapi masalah-masalah sulit, dan yakinlah seperti tadi katakan la yukallifullah nafsan illa wus'aha, bahwa tidak ada beban yang tidak mampu kita hadapi, karena itu Allah telah janjikan dalam Al-Quran. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang salah. Saya Syekh Ahmad Kudus mohon undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.